Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Febrian Hafiz, Ketua Kelompok 5 Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bakso Tikus Merebak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan. Nama saya Novel Febrian Hafiz dengan NIM D1A 022086. Saya Aditya Fauzi Ramadan dengan NIM D1A 022085. Saya Muhammad Sripatodi dengan NIM D1A 022081. Saya Rosa Melida dengan NIM D1A 022110. Saya Eva Yuni Zahra dengan NIM D1A 022094. Saya Wonodia Jakia Najib dengan NIM D1A 022144. Saya Vita Dilanur dengan NIM D1A 022096. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanodia. Kali ini saya akan menjelaskan pengenalan kasus yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, kenaikan harga BBM saat ini sangat mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. Salah satu yang terkena dampaknya adalah harga-harga sembako yang semakin naik, termasuk harga daging sapi. Di samping itu, saat ini banyak beredar kasus tentang bakso daging tikus. Bakso merupakan salah satu produk olahan pangan yang terkenal dan banyak diminati di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia dari setiap kalangan mengetahui produk olahan ini. Bahkan tidak sedikit yang menyukainya. Guna memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi, pedagang bakso saat ini sangat mudah ditemukan. Namun, sekarang ini harga daging sapi cenderung meningkat di pasaran. Beberapa produsen bakso mengakali tingginya harga bakso dengan mencampur bahan dasar menggunakan daging ayam. Akan tetapi, beberapa produsen tidak lagi menggunakan daging ayam, melainkan daging tikus yang dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan daging ayam. Dalam pandangan Islam, tikus merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Namun, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan bahkan tidak mencari tahu tentang hal ini. Lalu, bagaimana solusi yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Sebelum itu, mari kita bahas dasar hukum Islam dan ilmu peternakan yang berhubungan dengan masalah kali ini. Tikus adalah di antara hewan yang haram untuk dimakan karena ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut hewan fasik. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Homsun fawasiku yuktalna fil haramil fa'rotu wal aqrabu wal udayya wal gurobu wal kalbul ngakur." Ada 5 jenis hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Bukhari nomor 3314 dan Muslim nomor 1198. Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna fasik dalam bahasa Arab adalah al-huruj atau keluar. Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Hewan-hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya akan mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui oleh hewan-hewan tunggangan. Ada pula ulama yang menerangkan bahwa hewan-hewan ini disebut fasik karena mereka keluar dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram dan ketika ihram. Dalam kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi berkata, diharamkan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, burung gagak, hidoah, dan tikus. Dalam kitab Muhnil Muhtad juga disebutkan bahwa diperintahkan untuk membunuh tikus dan binatang fasik lainnya karena binatang tersebut sering menyakiti atau mengganggu sehingga karena inilah haram dimakan. Surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummiyal lasti yajidunahu maktuban indahum fir taurati wal injili yamuruhum bil mahrufi wa yanhahum anil munkari wa yuhilul lahumut
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruh, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memulihkannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersama Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir surat Al-A'raf ayat 157 ini ialah Rasulullah merupakan Nabi yang ummi, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Kandungan surat Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bagaimana Islam mengatur terkait makanan dan menikahi ahli kitab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makanannya. Surat Al-Maidah ayat 5 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza tumuhunna ujurahunna hum sinina ghaira musafihina wala muttahidhi aqdan wa may yakfur bil imati faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul adzim. Pada ayat tersebut, Allah berfirman bahwa memakan dari sembelihan ahli kitab adalah halal bagi umat Islam. Perlu diketahui bahwa perkara orang kafir ahli kitab mengacu kepada Yahudi dan Nasrani. Seorang muslim dilarang memakan hasil sembelihan orang musyrik, orang murtad, dan orang majusi. Hal ini hukumnya haram. Sedangkan untuk hasil sembelihan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dibolehkan untuk dikonsumsi selama tidak diketahui jika ia menyebut nama selain Allah. Tentunya hewan yang disembelih adalah hewan yang dihalalkan dalam agama Islam ya. Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang berarti, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Tafsir ringkasan dari Surat Al-Baqarah ayat 168 dari Kemenak RI yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun memperolehnya, dan selain halal, makanan juga harus yang baik yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadalah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Dalam dunia peternakan, tikus atau Ordorodontia merupakan hewan liar dari golongan mamalia yang dikenal sebagai hewan pengganggu dalam kehidupan manusia, terutama tikus domestik. Hewan pengerat dan pemakan segala jenis makanan ini sering menimbulkan kerusakan dan kerugian
antara lain dalam bidang pertanian, perkebunan, pemukiman, dan kesehatan. Bicara tentang kesehatan, apa bahaya yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi bakso tikus? Pertama, penyakit leptospirosis. Cara penularannya ini sangat mudah, yaitu pada saat makan daging tikus yang sudah diolah dalam makanan bakso atau lainnya. Infeksi dari bahaya makan bakso tikus muncul setelah 5-14 hari. Gejala-gejala yang dialami seperti demam, batuk, diare, sakit kepala, ruam, dan iritasi mata. Kemudian yaitu penyakit hantavirus. Gejala ini menyerupai flu setelah 10 hari terinfeksi virus dari olahan daging tikus. Penyakit ini sangat berbahaya, mengakibatkan penyakit paru-paru, bahkan hingga kematian. Tikus memiliki banyak sekali bakteri, salah satunya adalah bakteri bernama Listeria monocytogenes. Solusi yang dapat ditawarkan terkait dengan kasus bakso tikus yang semakin merebak, terdapat 3 poin utama yang dapat dipertimbangkan. 1. Adalah dengan penegasan melaksanakan UU nomor 18 tahun 2009 pasal 18 ayat 2, yaitu tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada daging. Ketika Indonesia menjadi negara swasembada daging, harga daging di Indonesia cenderung lebih stabil dan tidak mengalami kenaikan secara drastis. Kedua, adalah dengan penyuluhan terhadap para penjajah makanan. Meskipun cara ini dinilai kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, namun dapat dijadikan sebagai salah satu cara alternatif dalam penyelesaian kasus bakso tikus. Ketiga, adalah dengan penguatan ekonomi, baik skala global maupun skala nasional. Dengan penguatan ekonomi, Indonesia tidak akan mengalami kenaikan harga terkait dengan kasus global, seperti yang pada sekarang ini, di mana kasus subsidi BBM menjadikan harga sembako di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis, dan itu berpengaruh kepada harga daging di Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah fatwa bahwa bakso tikus adalah haram karena mendatangkan banyak kemudaratan daripada kebaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.